Wah, pertama ente. Iya, Bro. Sehat, Bro. Aku nyimak aja Mas, nyimak. Ya, aku ikutan aja. Iya, ibumu udah sehat. Hari ini operasi Mas, Di mana? Panti Rape. Cuma Oh. sekarang ditemenin sama kakakku toh. Ini Iyo di mana? Aku sekarang di rumah. Oh. Aku kan kemarin cuma nganterin hari Senin, Beo. Hari Minggu nganterin. Terus hari ini operasi. Nah, jangan nungguin kakakku sama ayahku toh. Nah, besok aku yang ke sana. Oke. Sekarang jagain bos kecil dulu. Dropship piye? Lancar enggak? Aman Mas, aman. Aman ya? Aku naik kok bulan ini kok. Iya, oh ya, mantap Mas. Sama berarti. Lumayan. Ya, alhamdulillah lah Mas, yang penting cuan. Aku rencana Desember, Januari deh Mas, Januari nambah CS2 lagi. Piro saiki bocahmu tuh? 2 ya? Baru 3 ya? 3 kok. Iya. Nanti angkat tangan sama Mbak. Mbak sama Ibu. Ini angkat tangan. Wis, dan ojo ngomong ae. Duh.
Mana Bu? Mbak Ira. Mbak Vira. Situ. Aku ada kado ngongkol-ngongkol. Nah, bobo. Lampu itu saya gitu. Itu kosong malam. Loh, aku mulai entah. Aku ngono, tiba dekat Vira. Mana coba lihat? Apa? Mana coba disuruh lihat nanti yang belum ini. Enggak, itu jangan ditutupin, ya ditutupin apa? Lihat. Ya lihat kok. Ini jelek banget.
Oke, selamat malam teman-teman. Ya, ini kita mulai aja Zoom kita malam ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Jadi ya, selamat malam Mas Badrul Haq ya. Dari mana, Mas? Enggak dengar suaranya. Enggak dengar suaranya. Oke, ini DR Project dari Kebumen, terus Mas Rian, Mas Miftah Malang, terus Mbak Puput, kurang tahu saya. Terus satu lagi Mas Muhammad Habibur Rusdi Albar. Oke. Ya, salam kenal semua. Saya Mas Kadiono dari Kutoarjo. Oh, Malang Mas ya. Oke, thank you. Salam kenal. Oke. Mas Ari dari Bekasi. Halo Mas Ari. Halo, maaf sambil di. Kok nggak kelihatan Mas Ari? Fotonya di. Oh, oke. Loh, lagi di mall ya? Ini jadwalnya remuk. Oke. Siapa aja yang berani? Suaranya nggak jelas banget. Suaranya nggak jelas. Mas yang udah absen. Oh ya wes. Oke. Sip. Oke, ini apa namanya? Saya share aja ya. Jadi konsep yang sedang saya bangun adalah membentuk tim YouTube ya, tentunya dengan YouTube Premium. Maksudnya apa? Saya mengalami bukan saya, tapi artinya saya kemarin survei ke beberapa tempat di teman-teman yang sudah jalan di beberapa daerah di Jawa Timur. Ada di Nganjuk, ada di Trenggalek, dan teman-teman yang lain juga. Yang menjadi masalah di kita ini sebenarnya adalah koneksi atau VPN, ya koneksi internet terutama itu. Nah akhirnya dari masalah itu saya mencari solusi, ya tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan internet dedicated atau IP publik atau IP statis. Nah itu kelebihannya adalah jika kita menggunakan IP statis atau IP publik, maka di jaringan kita dipasang namanya router atau mikrotik. Nah, mikrotik itu nanti akan dibuat settingan dengan persentase namanya international traffic. Nah, international traffic dan ada local traffic ya. Ada local traffic. Local traffic. Local traffic, waktu kemarin saya menggunakan 20 Mbps, saya set di 18 Mbps. Terus yang di sisanya itu 2 Mbps lokal. Ya.
Gitu. Jadi 20 Mbps yang saya pasang di tempat saya itu tak bagi menjadi 2, international traffic 18 Mbps, terus yang lokal trafficnya 2 Mbps. Ini hanya ada di dedicated. Kecuali dedicated Astinet ya, kecuali Astinet. Karena Astinet itu punya Telkom, dia tidak bisa disetting dedicated, tidak bisa disetting international traffic. Sudah seperti itu aja. Jadi misalnya kita masang 20 ya 20 gitu aja. Nggak bisa disetting untuk international traffic. Gunanya untuk VPN. Jadi kita memang mainnya di luar gitu. Kenapa di luar? Ya karena memang CPM yang tinggi itu di luar negeri. Ada di Prancis, di Jerman, di Australia, Amerika gitu. Tapi saya sendiri fokus di US sekarang gitu. Oke, ini masalah internet, masalah koneksi. Terus akun YouTube. Akun dari 1000 sub sampai 10.000 itu bisa menggunakan HP 8 ya, 8 unit. 10.000 sampai 25 bisa menggunakan 16 HP. Sebentar, ada yang masuk. Oke. 25.000 sampai 50.000 bisa menggunakan 32 HP. Ya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dihitung sendiri. Oke. Oke, Pak, kenapa dengan akun 1000 tidak menggunakan HP 16 atau 32 gitu ya? Atau 32. Alasannya kenapa? Ya akun kita nggak kuat. Artinya nanti percuma kita kerjakan view setiap hari, per hari misalnya dengan HP 32 kita bisa meng-view 4.000 lebih, 4.000 per hari, tapi akun yang punya kita, channel kita nggak kuat untuk terima pembayaran sebanyak 4.000 per harinya. Gitu. Jadi percuma. Kalau saran saya disesuaikan saja dengan jumlah subnya berapa. Dari subnya 1.000 ya, 1.000 sampai 10.000 ya cukup menggunakan 8 HP saja. Itu. Terus kita menggunakan VPN yang free. Banyak VPN pilihannya ya. Ada Sentinel, ada Express VPN, ada apa namanya? Super VPN, ada Substrak ya, dan lain-lain. Oke. Terus cara kerjanya, ya satu tim itu terdiri dari misalnya kita punya 10.000 sub ya, channel kita di 10.000 sub, maka ini kan menggunakan 8 HP berarti ya. Nah, 8 HP. Berarti bisa dibuat juga 3 shift. Dibuat 3 shift. Nah, jam 7 sampai jam 15, jam 15 sampai jam 23 sampai 07 pagi. Itu. Ini HP akan lebih optimal daripada dibuat satu joki atau satu CS. Satu CS itu megang 4 HP. Jadi satu joki efektif memegang 8 HP. Oke, begitu. Terus target harian adalah 300 view per harinya, per joki. Ya. Jadi 300 view per hari per joki. Jadi waktunya adalah 8 jam. Jam kerjanya 8 jam. Jadi satu hari kalau kita bisa menggunakan 8 HP berarti 8 kali 3 ya, 8 kali 3 300 maksudnya. 3 kali 300 ya, berarti ada 900 view per harinya harusnya. Gitu. Terus dapat duitnya dari mana ya? Dari view ya, dari view kita di channel tersebut. Jadi
nanti teman-teman kalau misalnya sudah fix jalan, ini memang ada yang udah jalan dari Pak Mul, dari Klaten, ya, Pak Mul dari Klaten udah jalan, terus ada beberapa teman di dokumen juga udah siap jalan, tinggal nunggu HP, paling koneksi juga udah oke sepertinya. Kita akan buat grup sendiri, ya grup sendiri, di mana fungsinya grup tadi akan saya rekomendasikan ke grup-grup nasional. Nah, grup nasional itu grup siapa? Grup nasional itu yang adminnya bukan kita sendiri, jadi adminnya orang lain. Saya tidak bisa merekomendasikan langsung ke grup nasional yang isinya gajah-gajah, tapi pelan-pelan, itu pelan-pelan. Nggak bisa langsung ke grup-grup yang expert, nggak berani, karena kalau kita sampai tidak mengerjakan tugas hari itu, karena deadline-nya adalah 1x24 jam. Jadi kerjaan itu deadline 1x24 jam. Kalau sampai gagal, maka nanti kita akan di SP. SP1, SP2, SP3. Kalau udah SP3 ini kita akun kita nomor WA kita akan di blacklist. Di blacklist dan kita akan dikeluarkan dari grup. Nah, kalau kita sudah dikeluarkan dari grup, efeknya adalah kita di grup-grup lain juga akan seperti itu, gitu loh. Biasanya informasi menyebar ini kerjaannya delay, misalnya grupnya Mas Hari ini misalnya, ini kerjanya nggak pernah selesai, delay terus. Nah, akhirnya Mas Hari di blacklist sama teman-teman di luar sana. Sementara yang admin bukan kita. Saya kenal sama Mas Hari, oke lah, misalnya delay 1 hari 2 hari enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai di blacklist sama admin dari grup lain, ya saya nggak bisa rekomendasi lagi. Gitu. Jadi artinya belajarnya pun ya harus serius ya. Makanya tadi target Joki per hari 300 list atau 300 view per harinya. Kalau udah bagus, tercapai atau bahkan lebih, nah nanti baru tak rekomendasi. Contohnya Mbak Lintang yang sudah jalan. Mbak Lintang kemarin ngirim tim ke sini 2 orang, jadi bertiga sama beliau. Itu alhamdulillah sekarang udah mulai jalan dan CPM juga udah keluar. Saya belum update, nanti kita tanya langsung. Ini kebetulan beliau juga ada di dalam. Gitu. Terus itu nanti ya itu nanti akan masuk ke AdSense ya. AdSense itu kan cair setiap tanggal 22 ya, setiap bulannya. Jadi AdSense cair tanggal 22 setiap bulan masuk ke rekening, dipastikan semua AdSense wajib terisi NPWP. Wajib ini. NPWP kita. NPWP wajib sama dengan pemilik akun. Jika tidak, maka kita akan kena potongan 30%. Gitu. Jika tidak diisi NPWP. Tapi kalau diisi NPWP, kita hanya kena potongan 10% pajak Amerika aja. Itu aja. Itu nanti dari akunnya bisa kelihatan. Jadi teman-teman misalnya akun beli, ya dicek lagi. Nanti diisi NPWP sendiri kalau belum terisi. Kalau sudah ya aman gitu. Gitu. Terus ini perihal pembelian akun YouTube ya. Saran saya kalau di akun YouTube itu pertama cari ke orang yang kenal dulu aja, paling gampang itu. Karena juga mungkin harganya juga lumayan mahal. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ditakutkan nanti misalnya akunnya dihack lagi atau diambil lagi sama yang punya kan repot juga. Kalau cuman kenal-kenalan aja. Tapi kalau misalnya ada rekomendasi dari teman atau relasi ya nggak masalah sih. Cuman intinya kita juga harus mengamankan. Cara paling aman beli akun YouTube ya itu tadi. Kita ganti nomor HP, ganti email pemulihan itu di HP sebelumnya. Jadi ini gantinya itu di HP sebelumnya. Gitu. Setelah itu tergantikan baru di login di tempat kita, lalu ganti password di HP kita. Nah, setelah itu sudah biarin dulu 1 minggu. Ya, 1 minggu dibiarin dulu aja. Kalau udah 1 minggu, biasanya kita mau ngapa-ngapain, OTP-nya nggak minta ke yang lama. Tapi ada yang lebih dari 1 minggu ada, pengalaman saya ada. Kemarin saya ada beli akun yang nggak begitu besar, cuman ternyata OTP-nya masih minta ke yang nomor lama. Akhirnya tak biarin aja dulu. Otomatis nanti dia langsung ke OTP-nya langsung ke nomor yang udah kita ganti yang nomor baru. Itu. Cara termudah selain itu beli akun YouTube, beli sekalian sama HP-nya. Wes jelas aman itu. Jadi HP-nya apa yang dipakai penjualnya ya kita beli sekalian. Itu jelas amannya. Tinggal diganti aja
dipindahkan aja email yang untuk nomor HP beliau yang penjual, udah gitu aja. Langsung otomatis kita nyaman, langsung kita bisa buat kerja gitu. Itu triknya seperti itu. Terus kalau pembelian by online, di Facebook atau di online lain, misalnya di Google apa di mana, saya sendiri belum pernah pengalaman di pembelian model seperti itu. Jadi kemarin saya beli akun dengan 42.000 subscribe itu 30 juta saya ke ini pembelian ke Jawa Timur ya, ke daerah Madiun. Gitu. Jadi apa namanya? Ya karena rekomendasi juga. Kalau nggak rekomendasi saya nggak berani. Itu. Terus kemarin juga saya beli 2 akun lah kalau nggak salah ya, dari Mbak Evi juga itu yang sekarang sedang tak pakai juga, ada beberapa 2 kemarin kalau nggak salah, 2 akun. Mungkin itu ada pertanyaan dari teman-teman mungkin yang masih bingung mau jalan mulai dari mana. Ya yang jelas pertama siapin akun, siapin koneksi, ya, itu koneksi internet yang tentunya ya. Gitu. Tidak saya sarankan untuk menggunakan apa namanya IndiHome ya. Ya IndiHome seperti itu. IndiHome pengalaman yang dari studi banding saya ke Jawa Timur waktu itu, satu tempat ada yang masang sampai 4, 5 gitu. Tapi tetap lelet aja. Tetap lelet. Beda dengan koneksi sedikit ya. Jadi sedikit itu 20 Mbps untuk 100 HP itu masih happy-happy aja sih. Kalau IndiHome 50 Mbps itu mentok di 16 HP mungkin udah keluar terus itu enggak jalan itu. Gitu mungkin. Oke, ini Pak Mul dari Klaten. Pak Mul gimana pengalaman menggunakan LDP? Ya cukup stabil sih Mas. Beda ya Pak ya? Beda. Jadi tapi saya ingin di sini saya ingin tanya Mas. Iya. Tadi disampaikan bahwa sampai 10.000 itu 8 HP ya? Iya, 10.000. 8 HP. Misalnya seluruh tugas yang view yang kita terima atau kita lempar, itu bisa nggak kita selesaikan dalam 1 hari, nggak perlu lembur malam gitu. Misalnya 1000 list ini misalnya, 1000 view itu kita selesaikan langsung di siang hari itu bisa nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Tinggal diatur jam kerjanya aja Pak Mul. Ya, jadi misalnya HP-nya nggak 8 tapi misalnya 12 atau berapa misalnya, atau mungkin 16 sekalian kita selesaikan jam kerja gitu loh. Saya terus terang nggak pengalaman di seperti itu ya Pak Mul. Jadi saya belum pernah praktek bagaimana kalau dengan akun 16 ya dengan akun under 10.000 dikerjakan dengan 2 kali lipat 16 HP ya, dikerjakan dengan 16 HP. Tujuannya adalah untuk apa ya, istilahnya mempermudah shift kerja cuma pagi aja gitu ya. Misalnya dari pagi sampai sore misalnya gitu. Saya terus terang belum ada pengalaman Pak. Karena pemikiran saya gini, kenapa sih di konten kita itu dibuat 24 jam? Nah, alasannya biar akun kita tuh kelihatan aktif terus Pak. Gitu. Akun kita tuh kelihatan aktif terus. Walaupun sebenarnya yang lihat juga orang lain juga sebenarnya. Gitu. Tapi tentu tetap ada perbedaannya Pak. Kelihatan akun ya, sementara kan waktu Indonesia dan Amerika jelas beda Pak waktunya Pak. Gitu loh. Nah, saya seperti itu melihatnya Pak. Jadi saya akhirnya kan berpikir gini, mau HP 8 atau HP 16 tetap tak buat 24 jam. Gimana caranya? Saya gitu Pak. Oke. Oke, nah saya kayak gitu. Monggo selanjutnya mau dibuat seperti itu, saya terus belum pernah praktek, tapi boleh coba enggak apa-apa. Gitu. Coba kita lihat lagi untuk 2 atau 3 bulan ke depan, kira-kira masih aman enggak akunnya gitu. Sambil dipupuk lagi, Pak. Gitu, Pak. Nah itu yang ingin saya tanyakan, aman nggak di sisi akunnya? Kalau mungkin di sisi grup yang kita masukin mungkin nggak ada masalah. Tapi di sisi akunnya ini kira-kira bagaimana itu yang jadi pertanyaan? Wah ya itu yang saya belum ada pengalaman kalau di seperti itu. Istilahnya kan digeradak itu Mas. Iya betul. Iya. Betul. Saya belum ada pengalaman nggak kalau yang seperti itu modelnya Pak. Karena kebetulan juga di sini di 24 jam Pak. Jadi ya kita ngikutin rules aja lah. Akun saya 42.000 jadi tak tembak 32 HP ya udah itu aja. Yang kedua pertanyaannya Mas. Iya Pak. Kira-kira kalau
Tapi saya lihat di grup itu nggak ada yang pakai selain selain HP dan ya. Karena saya tadi sempat ulik dari tadi malam. Sempat ulik pakai emulator, Mas. Jadi bukan pakai HP. Oh, di komputer berarti ya? Ya, di komputer emulator kita anakkan sampai sementara ini baru 8 emulator ya. Pakai memo saya. Itu kita coba view gitu, memang hitungannya masuk juga. Cuma ini baru view Indonesia ya, saya belum berani coba ke yang pakai VPN. Coba yang akun beli, tapi akun pribadi dulu. Oh gitu, oke. Tapi kayaknya masuk hitungan di situ. Baru mau nanti besok mau saya coba pakai VPN seperti apa nanti. Masuk hitungan enggak atau masuk list enggak di YouTube-nya gitu. Oke, jadi gini, pengalaman saya selama ini jadi di dashboard itu muncul misalnya ya 130 juta misalnya di dashboard YouTube itu muncul sebesar itu nanti akan masuk ke mana, ke AdSense nggak sebesar itu Pak. Jadi ada namanya invalid traffic. Besarnya invalid traffic ini tergantung dari mungkin analisis dari Google-nya atau dari YouTube-nya, saya kurang tahu juga. Intinya setiap channel itu mempunyai analisis beda-beda, Pak. Ya. Besarnya itu kemarin punya saya itu 35%, Pak. Jadi asumsi misalnya ada 100 di situ, maka yang masuk cuman berapa itu berarti? Dikurangi 35%. Sekitar 65-an. Itu yang masuk ke AdSense. Nah, nanti AdSense kepotong lagi 10% lagi, Pak. Gitu. Nah, dari grup-grup yang saya ikutin sebelumnya di tempat yang lain itu ada yang sampai kepotong 85%, 80%, 30%, gitu loh. Itu yang membuat apa itu kita belum tahu. Yang membuat persentase kok sebesar itu kenapa belum tahu. Tapi analisa teman-teman yang di sana itu, ya analisa teman-teman di grup itu, yang di pemain-pemain lama itu menganalisa bahwa itu biasanya karena delay dari koneksi, Pak. Jadi dianggap invalid traffic, Pak. Itu analisa dari teman-teman yang di situ ya, di grup itu. Karena setiap channel beda-beda. Ada 30, ada 35, bahkan ada yang sampai 80%. Ngeri, potongannya ngeri. Enggak tahu apa itu masalahnya itu. Mungkin karena kena musik itu apa ya yang namanya? Oh, enggak, Pak. Kalau musik nanti kan otomatis di kontennya kelihatan, klaim hak cipta. Beda. Ini udah masuk di dashboard, tapi masuk ke AdSense-nya itu potongannya sebesar itu gitu loh, Pak. Gitu. Bukan di kontennya. Kalau di konten kan ada keterangannya, klaim hak cipta kalau kena musik. Itu kira-kira. Jadi kalau yang kena 85% itu berarti nggak ada keterangan apa-apa di situ ya? Nggak ada keterangan apa-apa. Lost traffic mungkin belum? Ya itu tadi invalid traffic tadi, Mas. Benar. Oh, gitu. Invalid traffic namanya. Iya. Jadi internetnya grup tersebut, misalnya dia masuk berapa grup nih? Misalnya ada 30 grup nih. Nah, dari 30 grup ini internetnya mungkin lambat semua. Kita kan nggak tahu, Mas. Karena kan akun saya serahin sama Pak Mul, akun saya serahin ke Mas Aldo gitu loh. Gitu. Jadi makanya kan saya buat grup wajib internetnya dedicate. Tujuannya buat apa? Buat kita ke depannya continue terus, Mas. Nggak cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu loh. Nah, itu tujuannya itu. Gitu. Ya saya berharap bisa setahun atau 2 tahun lagi gitu, aman gitu. Karena apa? Tetap ya contohnya di dropship lah ya. Di luar sana juga banyak yang buka tutup. Alhamdulillah kita di sukaldropship.co.id ini sampai sekarang dari 2016 masih konsisten dan sekarang karyawan ada 50-an orang untuk CS dropship sendiri sekarang itu. Gitu. Jadi ini termasuk unit bisnis saya yang baru di YouTube ini. Gitu. Itu kira-kira. Saya masih konsisten di dropship sampai sekarang. Itu kira-kira Pak Mul. Mungkin ada tambahan Pak Mul? Saran saya kalau yang pakai memo Pak Mul di komputer itu per memonya bisa nggak dibuat VPN Pak Mul? Coba Pak Mul. Bisa dan memungkinkan untuk device-nya diubah-ubah. Artinya misalnya emailnya kemudian itu di random bisa. Jadi seakan-akan beda perangkat begitu. Tapi IP-nya kedata nggak itu Pak Mul? Gimana? IP-nya beda-beda nggak? Yang di memo itu. Jadi kalau yang kita tergantung tujuannya mau kemana ya Mas ya. Misalnya kalau
kita mau view yang untuk Indonesia nggak perlu pakai VPN kan. Iya, iya. Oh, Nah, iya, itu iya, perangkatnya aja itu di random aja. Misalnya di emailnya, di bagian lokalnya juga, terus operatornya itu kan di emulator Memo kan ada di situ settingannya. Oh iya, iya, iya. Oke, Kita oke. random semua. Siap, siap, siap. Mas Aldo udah jalan ya? Baru daftar tadi. Nah, ini coba mau jalan. Oh gitu. Udah punya channel Mas Aldo? Sudah ada view tapi belum nyampe 1000 sih. Oh gitu. Berarti Iya, masih belum monet ya? belum. Belum. Oke. Targetnya itu apa namanya? Belum nyampe 4000, masih berapa itu? Udah lama itu. Tapi nggak ada yang lihat gitu loh. Oke. Paling gampang tumbas wae Mas, mencepat mengas. Paling gampang itu. Paling cepat. Iya. Mas Aldo mana ya? Pekalongan ya? Pekalongan, temennya Mas Joko Sriono, kenal mungkin ya? Oh kenal, ya. Oh temannya Mas itu, Joko. Ya mau ngajak ke tempatnya Mas Ngadiono kan belum sempat terus. Oh gitu. Nggak rapi apa sekarang dia? Masih di marketplace sih Pak. Marketplace ya. Iya. Siap. Oke. Loh, bukan yang server itu bukan ya? Udah berhenti Mas. Alhamdulillah. Berarti harus tobat ya Mas. Apa Mas? Oh gitu ya. Udah berapa lama Mas? Sekitar jalan berapa? 4 sampai 5 tahun kayaknya. Siap. Udah puas lah servernya. Ganti haluan sekarang. Siap. Saya 2018 full Mas. Ya, udah berhenti. Udah berhenti. Ya, gitu. Mungkin ada info lagi Pak Mul mungkin dari Klaten tadi ada tambahan Pak Mul, beberapa minggu jalan Pak Mul. Mana tadi Pak Mul? Live ini. Iya. Ya nanti kalau sempet tak main ke tempatnya jangan sama Om Joko wes. Monggo Mas. Mas Joko itu pernah main kok ke tempatku kok. Pernah kok. Pernah sih. Nah. Ya saya terbantu sama kerjaan di kantor. Ini masih bingung juga. Oh, kerja apa sekarang? Di pabrik tekstil, di spinning. Oke. Oke, siap. Ya. Oke. Mas Hari ada tambahan dari yang lain tuh. Iya, silakan Mas Hari mau mungkin. Tanya. Ada pertanyaan Mas Har? Udah dapat channel belum Mas Hari? Oh Mas. Belum dapat ya? Kebetulan adikku ternyata punya. Sudah 3.000 subscribe. Oke. Cuman ya isinya dia cuman karena bikin sendiri gitu loh. Nah itu kira-kira gimana ya Mas? Bisa digarap nggak? Bisa Mas, bisa. Pokoknya yang penting pertama sudah monetasi. Sudah cair. Ya sudah cair ya udah nggak apa-apa, bisa Mas pokoknya. Mas gas itu beli langsung HP 8. Pelanggaran. Hah? Pernah ada pelanggaran nih. Udah dihapus belum? Tapi sekarang udah aktif lagi. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang penting ketika upload tekniknya misalnya gini, kita mau mencoba nih konten ini ada pelanggaran nggak gitu ya, gampangannya ya. Nah, kita coba dulu upload di akun biasa dulu aja yang belum monetasi. Coba dulu diupload di situ. Nanti akan kelihatan. Kalau dia kena pelanggaran mesti ada klaim hak cipta. Nah, gitu. Kalau itu aman ya wes dihapus, upload di akun kita yang sesungguhnya gitu. Tapi paling gampang adalah dengan menghindari konten-konten musik nih saya sih. Pengalamanku seperti itu. Jadi konten musik dihilangin aja, nggak usah ada musiknya wes. Iya. Itu. Nah, itu dulu pernah ini dimonetis terus itu loh, diblokir atau gimana ya? Maksudnya berhenti dimonetis itu loh. Selama 6 bulan. Oke. Nah, terus tapi udah aktif lagi sekarang. Oh, kalau udah aktif lagi aman, Mas? Iya. Enggak apa-apa. Makanya itu dia juga nanti kerjasama aku sama adik-adikku aja ini, Mas. Enggak apa-apa. Ternyata enggak apa-apa. Bisa kayaknya. Enggak apa-apa. Mungkin mau tak ke tempat jenengan biar lebih mantap. Siap. Itu paling Mas. Siap Mas. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Ada yang konten kreator di sini? Ada yang konten kreator? YouTuber? Ada?
1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar berapa orang ini? Banyak nih. Ada yang konten kreator, kalau konten kreator lihat saldo YouTube kita mungkin nangis darah ya. Iya, beda masalahnya. Jadi kita konsepnya nggak seperti itu sih. Ya apa maksudnya channelnya juga biasa-biasa aja. Tapi kan memang karena kita view-nya Indonesia jadi CPM-nya tinggi gitu. Memang kita buat seperti itu. Terus teman-teman yang masih punya akun belum monetization, ya saran saya kalau mau dioptimasi, maksudnya anggarannya tidak ada ya silahkan dioptimasi dulu. Bisa dibelikan subscribe, bisa dibelikan view, ya. Yang apa namanya mempengaruhi subscribe kan, monetization adalah subscribe dan view aja kan. Yang lain itu kan nggak ada. Tinggal nyari view ini ya. Ya, view di Resalindo itu ada, Mas. Resalindo ada. Terus beliin aja, Mas. Tinggal ngebai tok, misalnya kurang berapa kebain nanti biar bisa langsung monetization, langsung dicoba. Tapi kalau misalnya mau langsung gas itu maksudnya beli yang agak gedean ya, cari akun yang udah jadi aja. Paling gampang itu, Mas. Itu. Mas Ari Bekasi? Mas Ari Bekasi? Harga akun kisaran berapa, Mas? Yang udah siap gas. Gimana, Mas? Harga akun yang udah siap gas biasanya kisaran berapa harganya? Kalau harga nggak ada patokan sih, Mas, sebenarnya, Mas. Akun itu nggak ada patokan harga. Misalnya 1000 subscribe harganya sekian itu nggak ada sebenarnya. Cuman itu kesepakatan aja antara si penjual sama pembeli, Mas, terus terang aja. Tapi kalau misalnya belinya udah di pemain, yo agak lumayan ada harganya, Mas, gitu. Kemarin saya beli 42 itu, 42.000 itu harga 30, Mas. Itu. Kalau yang kecil-kecil ya mungkin 12.000 atau 13.000 itu ya angkanya sekitar 15-an lah mungkin lah. Itu 15-16-an mungkin itulah. Nggak mesti sih, Mas. Pokoknya itu nanti kalau udah yang punya udah kenal pemain VPN ya lumayan. Tapi yang belum ya itu tadi karena dia konten kreator asli akhirnya akunnya jual aja wis gitu aja. Dia buat lagi gitu aja. Gitu kira-kira Mas Miftah. Mas tanya, Mas, dari dasar, Mas. Iya, Mas. Toko Tuban. Siap, Gus. Sehat jenengan. Alhamdulillah. Mas, itu fungsinya internet itu mesti pakai LDP itu untuk mendukung apa ya? Terus kemudian VPN itu fungsinya untuk apa? Ya, jadi karena VPN itu kita bermain di US, Amerika, maka traffic-nya adalah international traffic. Ya, international traffic. Internet yang bisa di-setting ke international traffic itu hanya dedicated. Sebenarnya tidak harus LDP sih, ya, tidak harus LDP. Tapi karena saya pengalamannya pakai LDP, jadi saya arahkan teman-teman untuk menggunakan LDP aja gitu. Kira-kira itu, Mas. Ya kita VPN mainnya, Mas, VPN Amerika gitu. Jadi di HP Android kita nanti di install aplikasi namanya VPN, misalnya ada Super VPN, terus ada Subsak, macam-macam, Mas. Itu kita pakai itu. Jadi seolah-olah kayak yang nonton itu posisi HP di tempat kita di Tuban gitu. Ada apa? Kayak ada sedotan gitu. Tapi yang pentingnya nyala doang ya. Ya, tapi view-nya sebenarnya dia di Amerika, Mas. Oh gitu, gitu. Mas. Nggih, betul. Terus fungsi tim kita itu kalau kalau memaksimalkan tenaga SDM yang ada, itu nanti kerjanya ke bagian apa ya? Tim itu? Namanya joki, Mas. Joki, Mas. Namanya joki. Jadi joki itu tugasnya melihat, Mas. Melihat, betul, melihat. Jadi istilahnya di sini tuh gotong royong, Mas. Kita satu grup nih, misalnya ada 100 orang nih. Nah, ada Mas Hari, ada Mas Agus, ada Mas Ari, dan teman-teman yang lain juga. Itu nanti saling melihat, Mas. Apanya, sorry? Oh, ininya. Kita saling melihat. Saya lihat akunnya Mas Rizal, saya lihat akunnya Mbak Puput, gitu. Jadi kita saling melihat dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus selesai semua. Karena besok lagi itu akan ganti judul lagi, gitu. Terus seperti itu. Terus kalau yang itu, Mas, viewer yang organik itu nanti gimana? Bisa
bantu nggak itu? Kan mungkin ada beberapa outlet yang mereka nggak di sini gitu kan, dia koneksinya kan pakai itu kan, koneksi internet yang ada di Indonesia itu nanti bantu nggak ya? Bantu Mas, betul. Karena kita di Indonesia, jadi tetap view Indonesia harus lebih tinggi dari US. Harus lebih tinggi. Saya sendiri tidak mengerjakan view Indonesia, tapi saya beli Mas akhirnya Mas. Itu. Karena kan biar menyeimbangkan antara view Indonesia sama Amerika. Indonesia harus posisi di atas Mas. Nggak boleh kalau Indonesia di bawah Amerika, nanti kita balik traffic itu, potongannya gede Mas. Gitu. Oh, siap. Jadi harus view Indonesia harus ada, misalnya Indonesianya 50% nih, US-nya 45%, sisanya yang mana? Itu nanti akan kelihatan di geografi dashboard, Mas. Itu di Indonesia seperti itu. Nah, YouTube itu update setiap hari sekitar jam 6 pagi. Setiap hari. Dashboard itu akan masuk ke saldo akan masuk ke tempat kita itu setiap jam 6 pagi itu. Gitu. Jadi siap. Saya tak belajar pelan-pelan. Tanya Mas, kalau kondisinya kita beli nih misalnya, beli akun, terus kayak dia udah pernah gajian sekali nih, berarti itu kondisinya gimana tuh? Perjanjiannya kan sebelumnya berarti pernah ada transaksi ke rekening si pemilik akun, terus kita rubah jadi milik kita gitu, apa gitu? Ya, betul Mas, dirubah aja. Oh, gampang gitu. kok rubahnya, iya. Bisa, gampang. bisa itu ya? Bisa. Gampang kok rubahnya. Nah. Tapi ya memang belum ada sih. Yeah. Cuman nanya rada tadi bingung kalau udah jadi misalnya ada yang klop, terus ada yang share, terus transaksinya berarti itu bisa dirubah ya akunnya? Bisa Mas, bisa. Pembayaran segala macam. Bisa Mas. Bisa. Ya boleh juga sih, kabarin aja kalau memang ada yang bisa dibeli tapi yang sesuai kantong juga. Ada itu Mbak Evi dari Magelang itu Mbak Evi, Japri aja Mbak Evi. Oh gitu ya, dia kayaknya banyak banget tuh ya informasinya. Saya aja beli 2 dari dia, beli 2 aku. Mbak Evi itu orang Magelang. Oh gitu. Tanya aja, iya. Tanya aja Mbak Evi. Siap, nanti tak Japri. Japri aja Mbak Evi itu. Pertanyaan sementara sih itu dulu Mas, nanti langsung aja tak Japri deh. Siap. Sun. Oke, thank you. Ini ada beberapa chat yang masuk ke saya. Mas, teman-teman Jatim itu sudah berapa lama? Ya, guru saya yang ngajarin saya ini, kebetulan teman saya, teman lawas juga, waktu itu Japri saya, dia dia pemain dropship, tapi sekarang udah nggak jalan dropshipnya, akhirnya dia close. Terus waktu itu saya cuma dipamerin dashboard gitu. Gus, tapi kabarnya sehat-sehat, terus dipamerin dashboard dalam bentuk video. Terus saya tanyain, itu gimana cara mainnya kok bisa sebanyak itu gitu ya. Nah, terus wes Reno ndang mangkat aku. Nah, ya akhirnya aku ke Jawa Timur. Saya ke Jawa Timur melihat kondisi di sana, terus saya lihat dashboard juga gitu ya. Saya lihat dashboardnya, terus saya diajarin ya tekniknya ya, saya cari akun, saya langsung beli HP juga. Kalau dia sudah jalan sekitar 8 bulan terakhir ini. Dia teman saya yang ngajarin saya di Jawa Timur ini udah 8 bulan lebih dengan bulan ini gitu ya. Terus lagi Mas, maaf nanti ada rekaman YouTube-nya untuk mengulang catatan. Iya. Ini kita rekod, nanti teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir kita bisa lihat di YouTube ya. Mas, yang jual subscribe sama jual jam tayang apa ada enggak Mas? Ada. Di reseller Indo aja, nanti daftar aja. Namanya resellerindo.com. Nah, itu yang punya orang Malang kok itu. Yang punya orang Malang itu. Silakan, nanti di situ ada. Subscribe, jam tayang, like, komen, ada IG juga, ada TikTok juga, ada semua. Itu. Silakan daftar aja. Itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Soal tanya. Monggo, Mas. Mas. Itu masalah teknis ya, maksudnya mulai dari menginstal, terus kemudian terutama kalau yang masih awam ya dengan istilah-istilah VPN dan lain-lainnya itu ada rekamannya nggak Mas? Maksudnya atau harus belajar ke tempat jenengan, mungkin jenengan bisa sharing di mana rumah kantornya, nanti kita bisa main ke sana. Ya, gini Mas, teknisnya gini. Ini paling gampang ya, paling gampang. Sampean siap akun dulu. Nah, ya, sudah siap Mas? Ya? Sudah ada. Oh, sudah ada. Oke, sudah ada.
pasang dedicate, karena pasang dedicate itu nggak cepet Mas, paling cepet itu 1 minggu, paling cepet nggak bisa, malah punya aku kemarin hampir 2 minggu itu. Tuh, terus siapin mikrotik, siapin wifi, sampean kirim anak ke sini, kalau jalan kerja atau jalan sibuk, sampean kirim 2 orang ke sini, ya laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Nanti di sini ada ya gue turu yono lah, maksudnya tempat tidur biasa ada teman-teman. Ngikutin ritme kantor saya Mas, ngikutin ritme kantor saya selama 2 hari di sini. Gitu. Jadi nanti diajarin admin, diajarin cara view yang benar kayak gini, cara mencapai target sampai 300 view per hari kayak gini gitu. Itu semua gratis nggak berbayar Mas. Oh, Gitu. Oke. Keren. Monggo nanti disiapkan. Ya, saya dari stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo itu stasiun besar Mas, dari Jogja, Kutoarjo. Nah, itu stasiun besar sekitar 500 meter Mas. Nanti ya tak share di grup aja misalnya ada rencana yang udah siap, kirim orang ke sini aja. Paling gampang itu karena kalau hanya by Zoom seperti ini ngajarin anak itu angel ya Mas. Iya betul. Angel Mas. Tetap duduk di sini, HP-nya dibawa Mas. Jadi satu anak kalau tergantung ya, misalnya akun engineering sekarang subnya di bawah 10.000, berarti ngirim 2 anak, HP-nya 8 Mas. Mbak sini semua sama HP-nya, disettingkan semua, nanti tinggal pakai, pulang itu langsung kerja Mas. Gitu. Kalau 11.000 itu bisa 16 ya? Atau berapa Jinan? 11.000. 16.000 bisa Mas. 11. Iya, 16 kuat itu, bagus itu. Wes jos ya. Ya, kuat itu Mas. Itu Mas. Ya seenggak-enggaknya sebulan 40-50 dapat ini Mas. Wah. Iya. Gitu. Oh iya, mau tanya. Siap Gus. Mas, kalau HP itu dikerjakan berapa orang biasanya Mas? 8 HP 1 Mas. 1 orang? 1 orang. Oh gitu ya. Saya kira 8 itu Mas mungkin bukan 1 orang. Oh enggak, ini kantor saya tak video ini. Nah, sorry. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah itu. Oh, tempel. Itu kebetulan kita lagi meeting ini. Nah itu meja sama ini. Itu per rak itu kan ada 8 HP. Oh. 8 HP 1 orang Mas yang megang Mas. Gitu. Targetnya 1 hari 300 view atau 300 judul gitu. Itu Mas. Tapi itu tadi Mas ya, maksudnya harus dibagi dalam 24 jam itu ya, kalau yang bagus ya. Iya, karena kan memang ketentuan dari grupnya Mas. Karena kalau besok misalnya gini, list itu masuk pagi ya, misalnya jam 7 pagi gitu ya. Nah, sampai harus menyelesaikan jam 7 pagi juga. Sebelum jam 7 pagi harus selesai semua. Kalau enggak, nanti jalan kena SP lah istilahnya. Ya istilahnya di warning lah sama adminnya. Ini delay namanya. Enggak menyelesaikan tugas gitu. Nah, sampai beberapa kali ya nanti jelek kan, akun kita jadi jelek. Channel kita namanya baiknya jadi jelek. Gitu. Karena ya terus terang aja grup di situ juga banyak orang juga kan. Satu grup WA di WA kan grupnya. Itu ada 250 peserta, ada yang 100, ada yang 200 macam-macam sih. Gitu. Dan adminnya juga kita nggak kenal. Sebenarnya saya juga nggak kenal juga kan. Tapi kebetulan channelku walaupun saya istilahnya bukan pemain orang lama banget, tapi memang grade-ku grade A gitu loh. Grade A. Jadi saya selama ini jalan-jalan ke beberapa tempat di Jawa Timur itu saya survei ya studi banding lah. Jangan-jangan kendalanya apa sih gitu loh. Saya tanya ke anak-anak joki itu, tanyain kendalamu tuh apa Mas? Oh kayak gini Pak, ini loh kayak gini kendalanya ini gitu. Jadi dari situlah aku terus mengambil kesimpulan harus kayak gini gitu. Gitu Mas kira-kira. Jadi sengaja grup ini dibuat untuk mengurangi kendala-kendala yang ada di tempat lain. Akhirnya bener kan teman-teman saya yang di grup yang di luar sana kan akhirnya kan pacuannya kan ke dedicate kan sekarang. Gitu loh. Karena Indium nggak cover. Apalagi kalau mau 100 HP, nggak bisa Mas. Indium mau berapa channel, mau berapa line yang dimasukin ke rumah tersebut. Gitu. Ya. Gitu Mas. Kalau ini apa namanya untuk pembagian shift-nya berarti kalau itu sampai bagi berapa itu Mas? Kalau kita 3 shift Mas, jam 7 sampai jam 3 sore, jam 3 sore sampai jam 11 malam, jam 11 sampai jam 7 pagi. 8 jam Mas. Okay. Pasti ada yang nginep ya di kantor. Oh enggak juga sih. Kebetulan di sini kan dekat-dekat Mas. Yang kerja kan yang shift malam kan yang dekat-dekat sini aja sih. Oh. Berarti aman ya misalkan dibawa pulang gitu ada juga ya? Apanya? HP-nya? Ya. Enggak, harus di kantor Mas. Oh lah yang shift itu tadi maksudnya yang shift malam itu loh Mas.
Iya, shift malam juga kerjanya di kantor. Oh, ngantor. Nggih, ngantor, full ngantor semua saya. Full ngantor semua. Nggak ada yang dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di rumah ya internetnya terus nganggo apa, Mas? Karena kan HP-nya iya. juga, iya HP-nya kan nggak dikasih kartu juga, Mas. Pertama Oh, iya. HP tersebut nggak dikasih kartu. Kedua HP tersebut tidak dikasih email, Mas. Nggak boleh. Tidak di login email. Gitu, Mas. Mas, nyala. Berarti HP itu fungsinya untuk nonton, saling nonton gitu ya? Betul, Mas. Betul. Kalau misalnya kita pakai PC, gimana? PC setahu saya yang ada di grup sebelumnya, di grup lain itu maksimal 2 Chrome saja. Sorry, 2 tab ya. Jadi satunya Chrome, satunya Firefox, itu aja. Itu, Mas. Kalau di HP itu maksudnya di cloning atau bagaimana? Bukan, Mas. Kita jadi satu HP itu nanti dipasang VPN kan? Dipasang VPN. Nah, setelah terpasang VPN dikonekin, misalnya targetnya Amerika nih, yo koneksinya harus Amerika dulu. Kalau udah connect baru kita buka Google Chrome, baru buka YouTube. Nah, di situ. Jadi kita bukanya bukan di YouTube yang asli, Mas, tapi di YouTube itu, Mas. Gitu. Google Chrome. Enggak langsung di YouTube ya? Enggak, beda, Mas. Oke, atur suwun. Oke, siap. Ada yang lain mungkin? Tanya buat Pak. Andaikan kita punya akun lebih dari satu, itu rekening dan NPWP-nya boleh sama nggak? Jangan loh, Pak. Oh, jadi pada NPWP-nya juga beda. Jangan, iya sesuai nama aja, Pak. Jangan disamakan dong. Jangan disamakan. Oke, cukup. Oke. Malah kalau ini hanya ini aja ya, hanya buat persiapan saya aja. Kalau memang kita punya channel yang income-nya lumayan banyak, lumayan besar, misalnya sampai 100 ke atas, HP itu memang nggak boleh gabung, malah harus menurut saya. Jadi harus memang benar-benar pisah satu HP ya satu akun gitu aja. Itu nek saya seperti itu. Kalau masalah koneksi sih mungkin no problem ya. Cuman kalau HP tetap di HP tersebut harus cuma satu. Iya, itu nanti kebaca satu perangkat itu. Nah, itu. Kalau double kan ya kita punya 3 akun nih misalnya. Pendapatannya 50 150 misalnya. Di satu TV semua, repot ini. Bahaya. Itu sih. Enggak, yang jadi angan-angan tadi kok. Misalnya saya punya beberapa akun terus rekeningnya taruhlah beda, BCA terus Mandiri, BRI gitu ya. Tapi NPWP-nya itu boleh satu atau tetap beda, harus beda juga gitu. Nek tak saranke mending beda dulu aja lah, Pak. Namanya. Jangan jenengan semua. Jangan jenengan semua. Oke. Main aman, eman-eman kok, Pak. Cuma cari NPWP-nya itu agak susah kalau punya 3 atau 4 itu. Bisa, Pak. Kan online juga bisa tuh, Pak. Daftar online sekarang. Langsung bisa. Jadi, bisa. Daftar online bisa langsung jadi sekarang itu. Langsung jadi. Enggak sampai 10 menit itu. Satu langsung, nama gitu. Satu nama beda gitu. Iya, bisa. Nanti keluar ID-nya berapa. Mau kartunya nunggu karena kan dikirim dari kantor pajak itu. Sebenarnya kan butuhnya kan nomornya dulu, Pak. Itu langsung muncul bisa. Itu aman. Nah, terus nek double NPWP njuk laporan piye, Mas? Loh, bukan double NPWP. Tapi misalnya gini, jenengan terus bojone jenengan sendiri gitu, Mas. Misalnya seperti itu. Bisa rekeningnya yang akun satunya pakai punya jenengan, rekening satunya lagi punya siapa? Istrinya jenengan, Mas. Itu kan beda jelas. Saya kira satu orang bikin NPWP 2. Oh, enggak. Satu-satu tetap. Gitu. Satu orang satu NPWP berarti. Satu YouTube berarti ya. Betul. Begitu kira-kira, Mas. Gitu. Siap. Saya live dulu ya, ini ada keperluan juga. Siap, Mas Aldo. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya di chat?
namanya Mbak Devi. Oh, bukan Mbak Devi, tapi Mbak Evi ya. Mbak Evi Magelang. Ada. Cari aja di grup, ada Mbak Evi namanya, Mbak Evi Magelang. Di Japri aja. Mbak Evi tak promokan nih. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Yang masih bingung harus mulai dari mana? Kalau Mas, mungkin yang dari Malang ada nggak? Oke, siap Mas. Gimana Mas? Mau tanya Mas, untuk perkiraan ya gaji buat tim itu kan yang kualifikasi tips nyari karyawan yang mau shift malam itu kayak apa Mas? Mungkin ada pengalaman selama ini. Kan itu kan ngantuk ya, itu gimana? Jadi gampang sih. Ya gampang. Nah, kalau tempat saya berlimpah Mas masalahnya. Kalau di kota besar ya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Kalau di sini memang berlimpah. Ini saya daftar, saya buka loker aja ini email buka loker barusan ya. Ini email masuk udah puluhan lebih nih. Masuk ke email ini. Besok pagi aku wawancara ini jam 9 pagi wawancara. Karena saya nyiapkan 2 akun lagi yang siap digas itu. Banyak Mas ini. Terus saya carinya juga gini. Tak pisahin antara cowok sama cewek, lebih enak. Nah, misalnya pagi ya cewek, misalnya jam 7 sampai jam 3 sore. Terus misalnya yang sore sampai jam 11 tergantung lagi. Tergantung maksudnya gini. Kalau misalnya ada orang-orang yang dekat-dekat rumah kita ya cari itu aja. Sing malam cowok-cowok semua. Itu. Cowok-cowok sing yang hobi main game, hobi lembur itu walah Mas. Mbok kayak gawean orang senenge pol Mas. Iya Mas. Kayak kopi ngono wis, kayak dispenser siji ngono wis. Gas terus Mas. Iya Mas. Itu Mas kira-kira. Kalau itu Mas kisaran gaji yang pas berapa nih? Kembali lagi ke ini Mas, ke UMK sih Mas, nggak ada UMK. Nggak ada patokan harus sekian, nggak ada. Tapi tempat saya itu saya hitung berdasarkan gini. Paket 300, berarti kan artinya kalau di 30 hari kan berarti 9.000 view kan selama 3 bulan. Iya. Karena 300 kali 30. Nah, itu dengan payment 1,5. Lebihnya dihitung Rp200 atau 250 gitu aja. Dijumlahkan aja. Gitu Mas. Kalau jadi maaf Mas nambah lagi sedikit. Ya. Kalau dari sistem punishment-nya ada nggak Mas kalau ke karyawan? Maksudnya contohnya mungkin kalau nggak jalan itu atau nggak tercapai target itu ada nggak Mas? Oh iya ada, nah itu jelas Mas, jelas. Wajib kalau itu Mas. Apalagi jenengan ngurusi banyak orang Mas, ngurusi banyak orang jenengan. Nanti jenengan kalau akunnya banyak, ya akunnya banyak, jenengan akan ngurusi banyak orang, ngurusin orang 5, orang 10, 20, 30, 40, 50 itu jelas beda Mas perlakuannya. Gitu. Nah saya tetap tak kasih fingerprint Mas. Oh fingerprint. Iya, wajib Mas. Jenenge menungso iki yang Mas. Tenan no. Fingerprint beliin yang harga berapa ya? 750 sampai 1 juta itu kan ada itu, murah itu. Iya. Minimal buat mereka fingerprint ya 10 menit sebelum mereka hadir, mereka scan dulu. Gitu. Gitu Mas. Itu yang sudah saya kerjakan juga, dan kebetulan di kantor juga yang untuk dropship kan saya juga seperti itu Mas. Kalau ada yang lebih dari di jam kantor biasanya dipanggil. Ditanyain kenapa kok telat kayak gini, gitu Mas. Kalau nggak tegas kayak gini, kalau sudah ngurusin orang banyak repot Mas. Repot. Nah, bener repot banget. Akhirnya kan nanti kan nular ke teman-temannya kan. Yang lain. Ya, iya betul. Efeknya kan jeleknya di situ. Harus tegas memang kalau udah mulai banyak orang itu harus tegas. Kalau nggak mau. Gitu sih Mas. Siap. Terima kasih Mas. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizal. Bos, apakah kita juga butuh konten kreator juga untuk upload video setiap hari? Saya enggak. Saya bukan enggak butuh konten kreator, saya tetap butuh konten kreator, tapi yang upload saya sendiri. Itu konten kreator yang buat konten kreator saya sendiri ada.
nggak mungkin saya kerjakan sendiri karena channel saya ada 3 sekarang yang gajah-gajah. Terus kalau saya membuat video sendiri ya repot, belum lagi ngeditnya, ya kan? Itu. Jadi content creator saya ada sendiri, ya untuk memposting. Mereka hanya nyiapin video. Setelah video jadi, ditaruh di komputer. Saya lihat dulu, saya ACC, oke, baru tak posting di YouTube yang biasa, yang belum monetization. Setelah itu aman, klaim hak cipta nggak ada, baru saya posting di YouTube yang udah monetization. Gitu, Mas. Berarti ada akun yang biasa yang buat ngecek aman atau enggaknya, Bos? Iya, ya Gmail biasa aja tuh, Mas. YouTube yang belum monetization kan bisa, Mas. Email biasa gitu aja. Oke. Nanti kelihatan. Saran saya sih jangan pakai lagu sih. Jangan pakai lagu aja. Lebih banyak amannya daripada enggaknya. Kalau pakai lagu, walaupun gampangannya free, itu menurutku enggak sih. Kurang. Kosongin aja atau enggak diisi kata-kata aja. Bahkan ini saya sedang buat konten asli. Saya sedang buat konten edukasi untuk anak-anak kecil-kecil. Ya, saya juga coba membuat masuk ke dunia real seperti ini. Ini saya ngundang ini, saya bayar penyiar radio. Ya, saya bayar penyiar radio. Saya kebetulan ada kenalan penyiar radio yang pintar ngoceh toh. Nah, konten kreatorku, yang tukang desain, dia nggak pintar ngomong, tak suruh buat video nih, gerak-gerak, terus tak suruh buatin skrip, nanti datanya dikirim. Setiap hari Jumat dia ke sini untuk ngerekord voice. Gitu. Jadi seminggu itu sekitar 6-7 video. Nah, nanti kalau udah lumayan banyak, baru tak posting di YouTube-ku. Aku bangun dari awal. Nah, beda kan. Kalau ini bangun dari awal beneran gitu. Beda. Nah, ini kan ya di samping itu aku VPN juga, yang ini juga mau tak VPN tapi nanti gitu loh. Aku maunya yang organik, ya ini organik beneran. Gitu, Mas. Kira-kira, Mas. Gitu. Oke. Sama tadi kan dikatakan untuk persentase view-nya 50 untuk lokal sama 45 untuk yang luar ya, Bos? Oh, enggak juga, Mas. Enggak kayak gitu. Itu misalnya, Mas. Intinya Indonesia harus lebih di atas, Mas. Tapi kan kita kan pakainya kan lihatnya kan VPN terus, otomatis kan kita view luar ya, Bos? Oh, enggak mesti, Mas. Enggak mesti. Kan kita harus beliin pupuk namanya, Mas. Jadi gini, channel kita kalau dilihatin VPN luar terus berarti kan over nanti, Mas. Benar nggak? Nah, makanya harus kita pupuk. Bagaimana channel kita itu jangan sampai US-nya lebih banyak daripada Indonesia gitu. Kalau sudah udah mepet banget misalnya gitu ya, beliin pupuk segera, Mas. Pupuk itu beliin view, Mas. Bahasanya kan pupuk namanya. Beliin view, Mas. Beliin view Indonesia. Murah kok, Mas. 1000 view Indonesia itu cuma 110.000 harganya. Murah. Itu. Ya. Oh, berarti beli view bukan subscribe ya? Saya pikir beli subscribe, Bos. Kalau subscribe kan belum tentu nonton. Kalau view udah pasti nonton. Kalau view jelas nonton, betul. Kalau subscribe nggak nonton. Itu sih. Oke. Siap. Cukup, Bos, sementara itu dulu, Mas. Matur suwun, Mas Rizal dari Wonosobo. Mas Victor, Solo. Mana nih? Hadir. Baru join, Bos. Wes melaku burung, siap burung. Konten sudah mulai siap, tinggal ngupload, nunggu internet aja, Mas. Oh ya, siap. Tak tunggu neng Kutoarjo. Ya, duriannya siap ke? Siap mantap durian. Iya. Beres oke. Ya, siap. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih bimbang. Oh iya, Mas, tadi ya soal konten video itu berarti kontennya bebas ya, nggak harus maksudnya nggak ada kriteria khusus ya? Apakah harus di riset dulu? Apakah harus kualitasnya berapa menit dulu? Nggak ada ya, Mas? Ada, Mas, ada. Oh, ada. Ya, makanya gini. Makanya kan dibentuk grup yang saya bilang premium ya. Setelah ini terbentuk grup ya, nanti kita akan masuk grup lagi, di mana di grup itu akan membahas tentang CPM, dashboard. Kita open misalnya di situ di grup itu ada 50 orang nih ya, semua nanti kita open bareng-bareng lah semuanya. Ini CPM yang tinggi apa? Nah, CPM yang tinggi itu akan kita kerjain bareng-bareng. Gitu, Mas. Kalau saya sekarang fokus di konten otomotif, Mas, di mobil. Jadi review mobil, Mas. Itu.
review mobil. Karena CPM-nya tinggi, Mas. Per hari itu bisa sampai 8 juta, 10 juta, Mas, per harinya. Itu di mobil itu. Gitu. Ya, jadi kenapa kok nggak konten biasa aja, misalnya konten mancing gitu. Saya belum pernah nyoba, Mas, konten mancing. Saya fokus saat ini di konten otomotif, Mas, di mobil. Jadi kayak review mobil. Videonya 3,58 menit sampai 9 menit, Mas. Hanya itu aja. Jadi videonya hanya 3,58, 3,59 sampai 9 menit. Itu, Mas. Menurut informasi dari teman-teman, ada beberapa CPM yang tinggi juga. Contohnya adalah desain rumah. Seperti yang dikerjakan Pak Mul yang barusan. Itu dia fokus desain rumah. CPM-nya juga tinggi ternyata. Itu, Mas. Ada lagi perhiasan, emas, logam mulia, antam. Nah, itu tinggi juga, Mas. Itu, Mas. Saya kebetulan saat ini masih fokus di otomotif, Mas. Gitu, Mas. Gimana, Mas? Iya, kalau sebelumnya itu nggak berkaitan dengan produk atau kendaraan gitu. Itu ini kan ini kontennya edukasi. Itu apakah nantinya itu kontennya harus dirubah semua atau gimana? Enggak, Mas, enggak. Tinggal buat playlist aja, Mas. Oh, playlist. Ya, tinggal buat playlist saja. Jadi misalnya jenengan sekarang fokus di konten tutorial misalnya. Ya kan? Kan masuk di playlist tutorial nih. Nah, jenengan mau merubah ke konten otomotif, tinggal buat aja playlist otomotif. Selesai, Mas. Oh, enggak masalah, iya, gitu. Gitu kira-kira, Mas. Iya. Terima kasih. Oke, thank you. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Halo, Pak. Oke, Kak Lintang. Loh, kemana? Kok nggak muncul lagi? Ada tambahan mungkin teman-teman yang lain? Aku mau tanya, Pak. Itu kalau subscriber itu lebih baik sebulan itu berapa ya? Maksudnya beli berapa subscriber? Apa per minggu? Apa gimana? Mending dibagi aja deh kayaknya. Dibagi aja. Jadi misalnya targetmu sebulan itu punya ada penambahan 500 sub gitu ya. Dibagi aja. 500 dibagi 4. Jadi setiap minggu kamu order sekian-sekian gitu. Ngono wae. Jadi per minggunya misalnya ordernya 150 gitu setiap minggu. Itu aja. Jadi grafik kenaikannya submu itu bagus. Nah, karena grafiknya kan grafik naik kan. Thread gitu. Gitu sih. Kalau sub gampang sih. Yang agak susah itu kan kalau justru arahnya ke view nih saya lihat tuh. Kalau teman komen, like, subscribe itu gampang. View Indonesia yang agak susah. Karena kalau masuk itu juga masih agak bingung sih. Iya. Tapi gini, kalau kamu order view Indonesia, pastikan kamu ngerekap dulu. Sebelum diorderkan itu kamu rekap dulu. View-nya berapa, terus kalau selesai ya jadinya berapa gitu aja. Itu sih. Nah, saya panduannya dari kemarin, dari dulu seperti itu. Jadi tak tulis dulu. Kalau geografi itu acuannya yang 28 hari apa yang 7 hari? 7 hari. 7 hari. 7 hari. Ya. Kak Lintang, saldonya ada berapa sekarang? 4 plus. 40 juta? 4 juta. Oh, oke. Cepet banget 40 juta. Kaget aku. Uang baru seminggu, belum ada. Seminggu ya? 8 hari. Oh, 8 hari. Oke. Target tercapai terus ya, Lintang ya? Ini tadi 2 orang 900. 2 orang 900. Oh ya, 450-an ya? 400-an ya. Aman. Aman sih. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Iya, Pak mau tanya tadi. Untuk kan misalnya kita mau monetis ya, tadi kan ketika kita membuat tutorial atau bahas konten tertentu itu baiknya itu minimal berapa video?
nggak ada ini Mas, nggak ada batasan. Kalau misalnya mau monetization harus berapa video, nggak ada batasan. Yang penting targetnya adalah 1000 sub dan 4000 view, itu aja. Itu jam tayang ya, itu nanti kelihatan di dashboard YouTube Studio, terus monetization kelihatan Mas. Klik aja monetization-nya, itu kan kelihatan. Kita udah di berapa sub, sudah dapat berapa jam tayang, kelihatan dari semua dari itu. Nggak harus berapa video, tapi menurut saya YouTube itu butuh konsistensi Mas. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, nek saya ngupload YouTube itu ngupload hari ini untuk 15 hari ke depan, ngupload besok untuk 15 hari ke depan lagi. Jadi saya ngerjakan YouTube 30 hari itu hanya membutuhkan waktu 2 hari Mas. Gitu. Jadi semua tak buat terjadwal Mas. Itu Mas. Makanya saya butuh satu orang editor atau konten kreator yang nyiapin bahan. Setelah bahannya selesai, ya kan, bahannya selesai baru tak upload sendiri. Itu Mas. Nguploadnya malam ini misalnya itu untuk 15 hari ke depan. Karena kan YouTube kan tidak bisa lebih dari 15 sekali ngupload. Maksimal 15 di waktu yang sama ya. Gitu Mas. Itu nanti modelnya di schedule gitu Pak? Atau iya, schedule ya, jadwalkan atau schedule bisa, betul. Betul. Jam dan menitnya sama terus Mas, jangan berubah-berubah. Contohnya misalnya jangan ngupload di jam 6 pagi, ya terus jam 6 terus, jangan ganti-ganti. Gitu Mas. Itu namanya konsisten. Terus kalau saya ya judul, hashtag, terus apa lagi ya, location, itu semua tak isi lengkap. Nah, saya semua tak isi, termasuk deskripsi juga tak isi lengkap semua. Tidak ada kolom yang tidak terisi. Gitu Mas. Oh iya. Terima kasih Mas. Siap. Oke. Thank you. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, kita close Zoom malam ini. 1 jam lebih 11 menit. Ya, silakan yang sudah ready akun, bisa langsung siapkan peralatannya. Kalau butuh koneksi, bisa langsung hubungin Mas Yanis. Atau misalnya di daerah teman-teman ada koneksi selain LDP juga nggak masalah. Nggak harus LDP sebenarnya, cuman tanya dulu ke ISP-nya. Bisa tidak di setting international traffic, gitu aja. Dia mesti paham. Mungkin Bisnet atau yang lain mungkin ada, ya tanyain itu dulu aja. Kalau bisa berarti oke lanjut, kalau enggak berarti jangan. Karena memang kita butuhnya international traffic. Itu aja sih. Kalau misalnya sudah ada akun, ya internet udah ada, tinggal order HP aja, sama order WiFi, sudah. Kirim timnya ke Kutoarjo aja, 2 hari atau 3 hari di sini. Ya sementara nginep di sini dulu dengan di kantor, ya tadi ngikutin ritme kantor kita aja. Itu aja. Ini ada yang info, Mas Adiono dan Bumen. Itu terkait tadi yang masalah bisnet, masalah apa dedicated kan udah tak tanyain. Oke. Intinya mereka bisa, cuman kalau dibandingin dengan LDP lumayan ya Mas, biaya bulanan dan migrasinya. Oh gitu. Jadi 30 Mbps itu 6 juta. Wow. Bulanannya. Wow. Mahal Mas. Dan itu ditanya kayaknya investigasi pertanyaan itu terlalu jelimet apa ini untuk pemerintahan, kerjaannya apa segala macam. Iya. Jadi waduh malah ditanya takon medeni pasang LDP biasa. Iya. Betul Mas. Ada komen Mas LDP. Informasi aja itu untuk yang pakai Bisnet itu. Oke, siap Karena Mas. ternyata ini kita kan pakai Bisnet itu yang model untuk rumah. Jadi betul. Kalau dedicate nanti dipindah migrasi. Oh, oke. Cuma ya itu 6 juta Mas, waduh. Iya, mahal Mas. mahal banget. Okay. Oh ya, terus mau nanya Mas, untuk joki itu tidak ada tugas untuk nonton video kita sendiri, itu nggak ada? Tidak ada.
tidak ada dan tidak boleh atau gimana? Boleh aja. Kalau cuma sekali 2 kali enggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya, kalau cuma sekali 2 kali enggak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menonton channel kita atau YouTube kita. Gitu. Karena hanya nonton tugas yang diberikan gitu ya Mas. Iya, betul. Itu nanti kan yang bagikan admin, Mas. Oke. Iya. Admin ngambil dari grup, lalu nanti di data di komputer dulu. Nah, tempat saya seperti itu ya. Data di komputer, ini jatahnya si A, ini jatahnya si B, ini jatahnya si C, nanti mereka langsung kerja. Gitu. Jadi mereka admin pulang, anak-anak juga udah lihat. Nah, gitu sih. Yang bagi itu admin kita ya yang Iya, admin. Iya, admin yang bagi admin gitu. Gitu sih. Iya Mas. Oke, siap-siap. Ini Mas Miftah dari Malang. Mas, kalau di Malang ada nggak teman yang main kayak gini? Malang belum ada, Mas. Nganjuk, Mas. Banyak, Mas. Nganjuk sama Trenggalek, Tulungagung, Madiun. Terus mana lagi ya? Infonya sih Jogja ada sih, cuman saya belum pernah ketemu. Kebetulan yang Jawa Tengah yang ngerti ya baru saya itu. Terus katanya di Magelang juga ada. Teman saya belum pernah ketemu juga. Sebenarnya permainan seperti ini kan udah lama. Cuman kita ini ya baru-baru tahu ini kan baru-baru ini aja. Belum lama, Mas. Gitu. Itu Mas Miftah. Tanya lagi Mas, tapi apa ya? Oke, monggo. Oh iya ini. Tadi kan ada info teman-teman yang jenengan datengin kemarin. Halo. Agak nganu Mas, apa jenenge? Agak besar sedikit volumenya. Kecil banget ya Mas. Oke, cukup. Info yang kemarin jenengan teman-teman yang jenengan kemarin datangin itu kan pada pakai IndiHome. Iya. Nah, maksudnya kemarin dia kan tidak dedicated juga yang IndiHome yang di Jawa Timur itu. Iya. Terus dia sistemnya IndiHome-nya IndiHome rumah, terus dia main VPN atau gimana Mas? IndiHome biasa. Ya di rumah, mereka di rumah juga biasa. Tapi sekarang akhirnya udah ada sekitar 5 atau 6 orang udah imigrasi semua ke ke dedicated Mas, ke LDP semua. Itu. Oh gitu ya. Itu grup saya yang tak masukin sekarang itu ada sekitar 50-an peserta. Ada sekitar 6 orang yang sudah migrasi ke dedicated. Ya terus terang kan memang kalau dedicated itu ya biayanya lumayan Mas. Pemasangan sendiri kan 3 juta. Jadi ya gampangannya kan nggak semua orang siap kan gitu Mas. Nah, mereka ini habis gajian toh. Hari ini kan gajian tuh. Pada cair tuh hari ini. Nah, mereka udah ada yang hubungin saya, ada yang sempat telepon saya juga. Mas, aku minta nomor yang LDP itu aku mau masang ya. Karena memang kalau targetnya mau dikembangkan, Mas, memang harus pakai dedicated, Mas. Kalau cuma pakai IndiHome nggak jalan. Itu, Mas. Gitu kira-kira, Mas. Berapapun speednya ya. Berapapun speednya. Gitu. Karena beda, Mas. Oke, ya. Yes. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan sebelum ditutup. Yang sudah punya dedicated, ya enak banget. Tapi bukan Astinet ya. Kalau Astinet itu tidak bisa di setting ke international traffic, dia udah monoton seperti itu. Jadi bawaannya Telkom ya seperti itu ya nggak bisa diapa-apain. Gitu. Bekasi udah yang main belum Mas? Iya Mas. Bekasi udah ada. Iya Bekasi ada sih Mas, cuman kalau dari grup saya sendiri, kalau dari grup kita belum ada Mas. Tapi ada Mas yang Bekasi ada. Pemain lawas juga, cuman kalau dari grup kita sendiri belum ada Mas. Sejujurnya sih itu faktor utama memang internet jadi sini aduh ampun deh. Iya. Jadi penggunaan itu jadi kalau kayak pemasangan alat-alat itu maksudnya itu kan di wilayah sana, nah sama kalau mau konsul dulu itu kesesuaian apa sih kadang-kadang kan kapasitas di sini atau kemampuan wilayah di sini itu kadang suka pengaruh juga nggak ya? Bisa ya Mas, bisa LDP itu bisa Jateng, Jatim, Jawa bisa lah dia. Jawa bisa dia. Pokoknya yang penting kalau LDP itu kan ada jaringan IndiHome Mas, bisa Mas, bisa masang dia. Iya, dia bisa masang. Gitu. Pokoknya yang penting dia ada IndiHome, dia bisa masang.
Gitu, Mas. Sama kalau tadi apa sempat pas baru sampai kebetulan pemakaian apa yang tinggi tadi Mas siapa ya? Per bulannya 6 juta itu. Oh, ini Bisnet. Oh. Bisnet. Beda ya sama ini beda ya? Beda. Dia sekarang tuh langganan Bisnet per bulannya murah banget. Per 4 bulan tuh cuma berapa? 800.000 pas 1 juta gitu per 4 bulan. Promo katanya seperti itu. Tapi ternyata ketika ditanyakan untuk pindah traffic ke internasional, Bisnet seperti itu gitu loh. 30 Mbps dia minta 6 juta per bulannya gitu loh. Gitu, Mas. Iya. Gitu itu sih. beda dengan sampai LDP itu tadi apa? Oh, beda, Mas, beda. Nah, Bisnet sendiri, Mas. Dia ISP sendiri. Oh. Jadi ISP kan Internet Service Provider kan. Beda. LDP sama Bisnet beda, Mas. Dan ini nggak ada hubungan sama IndiHome yang itu di luar itu. Tidak ada hubungan sama IndiHome. Mereka kan ya ini kan swasta, Mas. Kalau IndiHome kan yang punya BUMN kan. Kalau IndiHome kan yang punya BUMN, Telkom. Kalau yang LDP, yang Bisnet itu kan swasta semua. Itu, Mas. Berarti pakai itu yang bagus ya. Itu terus per bulanannya kena juga apa gimana? Iya, per bulan kena, Mas. Kalau yang 20 Mbps itu per bulannya 27, Mas. 2.700.000. 2.700.000. Ya. Itu untuk gampangannya banyak HP aman, Mas. Oh gitu ya. Pokoknya itu sama yang tadi apa? Kurang lebih dari perhitungan yang 40 sekian per bulan terus 40% operasional tuh operasional udah termasuk itu ya? Iya, udah, Mas. Memang ini bisa kita bicarain lanjut lagi deh. Iya. Intinya gini. Dengan cost yang menurut saya ya, cost yang lumayan nggak begitu tinggi, nggak begitu mahal, ya anggaran 40 atau 50, tapi 2 bulan BEP. Iya. Hitungan saya seperti itu sih. Ya, makanya berharap di situ gitu ya. Iya, makanya. Ya itu selama ini kan sebetulnya memang ini permainan lama ini memang sih. Cuma Betul. ya itu kendala satu di internet, saya juga nggak mau nyemplung ke sana, nyemplung ke sini kok masih ragu. Iya, betul, Jadi Mas. ada ini makasih banyak juga nih informasi. Thank you, Mas Ari. Yos, dan boleh akun Mas Ari, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu besar-besar, under 10.000 dulu aja. Satu dulu. Tingginya sih gitu. Nanti coba diobrolin lagi deh. Kita ngobrol lagi aja. Siap. Siap. Makasih loh Mas. Oke, thank you Mas Ari Bekasi. Thank you. Tambahin Mas Fabiono. Nggih, monggo silahkan. Ini apa LDP itu kan harus kontrak 1 tahun itu, Mas. Iya. Nanti kalau sistem kontraknya gimana, Mas? Kalau misal ada belum 1 tahun dia kena penalti atau gimana, Mas? Saya belum pernah ya, Mas, terus terang aja. Saya juga langganan juga baru, Mas. Baru berarti 3 bulan ini, Mas, 3 bulan ini. Tapi Kebetulan tidak kontrak tertulis gitu nggak ada ya, Mas ya? Ada kontrak terus ada. Nek saya kan sebelumnya kan pernah pakai Astinet dulu, dedicated juga. Dedicated setahun dulu, habis setahun nggak terperpanjang, terus berhenti pakai Astinet. Di kantor itu pakai Seamless, WMS itu, WMS jalan 2 tahun, terus sekarang pakai LDP. Jadi kantorku semua sekarang pakai LDP semua gitu. Ya memang kebutuhannya juga untuk kantor juga sih, Mas. Jadi yang dropship juga kita pakai LDP, gitu sih. Kalau masalah mau berhenti, menurut saya sih dengan alasan yang jelas, walaupun kontrak belum setahun sih, menurutku nggak apa-apa juga sih, Mas. Nek tak lihat, nggak masalah. Gitu. Matur nuwun. Oke, thank you. Itu dulu mungkin teman-teman yang lain, kalau belum tidak ada tambahan pertanyaan. Ya, sementara itu dulu kali. Oke, thank you Mas Ari, thank you semuanya. Ya, yang sudah punya akun silahkan siap-siap untuk nyiapin peralatan yang lain, siapkan timnya, kirim langsung ke Kutoarjo 2-3 hari di sini untuk belajar di sini. Saya tunggu di Kutoarjo ya. Thank you semuanya. Zoom-nya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas. Thank you.